Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini. Kalau Anda membuka akun Facebook atau akun Twitter atau akun Instagram, berarti Anda telah membuka pintu hisab yang baru. Harusnya Anda tidak dihisab dari sisi ini, Anda akan dihisab dari sisi ini. Dan ingat, semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda dengar akan dihisab. Semua yang Anda ucapkan akan dihisab. Semua yang Anda tulis dalam status akan dihisab. Semua yang Anda publish akan dihisab. Semua yang Anda komentari akan dihisab. Dicatat. Meskipun komentarnya sudah Anda hapus, akan tetap tercatat di Lauhil Mahfuz. Tercatat di catatan malaikat. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua komentar, ya. Semua status. Semua uploadan, semuanya akan dicatat. Maka kalau bisa Anda tidak punya akun itu lebih baik. Ustaz punya akun enggak? Saya punya jelas. Saya punya akun Facebook, Twitter, Instagram enggak ada orang yang bikinnya. Sudah orang yang jalani, saya enggak buka. Kalau akun Facebook ada karena saya harus ya tulis-tulis sesuatu di situ ya. Tapi saya katakan kalau bisa tidak punya akun lebih baik, karena kalau Anda buka akun berarti Anda buka pintu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat catatan amal la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal yang akan ditampakkan pada hari kiamat kelak, suatu pun tidak ada yang ditinggalkan, semua dicatat, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang jelas maupun yang detail, semuanya akan dinampakkan pada hari kiamat kelak. Semuanya. Hati-hati. Sudah berapa tahun Anda punya akun Twitter? Hisabnya udah panjang banget ya. Orang aja punya Twitter 1 bulan sudah berapa banyak hisab yang akan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Instagram ya, betapa banyak hisab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa tidak punya akun lebih baik, tapi kalau punya silakan, tapi hati-hati. Hati-hati. Jangan gunakan kecuali untuk kebaikan. Sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab semuanya tanpa terkecuali. Sehuruf-hurufnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18, dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan, dan dikiaskan apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladaihi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukan kalau berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan, man somata najah, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi nggak ada manfaatnya sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko hadirin sekalian. Nggak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisabnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya, semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya,
pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisap. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500.000 orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisap oleh Allah. Hati-hati, terutama akhwat. Tentu ikhwah juga penting, tapi akhwat ini paling penting. Jauhi medsos semaksimal mungkin, teman-teman. Kalau mau menggunakan Instagram, Facebook, apalah Twitter, apa sekarang yang digunakan, maka gunakan untuk kebaikan agama. Kata-kata yang baik, yang santun, apalah ya, nasihat ulama, cuplikan ayat, hadis. Jangan sibuk di situ, teman-teman, memajang hal-hal yang tidak perlu. Terutama akhwat. Ada banyak begitu kasus ya. Akhwatnya di pengajian datang jilbab besar, tapi di Instagram terbuka semuanya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah berumah tangga, kena ain misalnya, penyakit ain, karena orang hasut melihat dia keluar negeri sama suaminya, atau dia keluar negeri sama istrinya kalau laki-laki, maka orang-orang merasa iri. Iri itu ada, teman-teman sekalian. Jangan antum pikir dengan antum pajang sesuatu lalu orang tidak iri. Iri, bahaya sekali itu. Apalagi kalau memang menuju atau merembet ke masalah syahwat, itu bahaya sekali. Maka hindari semua ini. Allah berikan anti, hai muslimah, kecantikan, nikmatilah itu sendiri sama yang halal, suami, anak-anak, bukan untuk dipajang. Bahaya, karena perempuan fitnah, gitu kan. Bahaya sekali. Kalau laki-laki mungkin sumber fitnahnya kecil, makanya kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu fitnah yang paling besar yang aku tinggalkan setelah aku meninggal buat umatku dikalahkan fitnah wanita. Nabi SAW ingatkan pada saat di Haji Wada, hati-hati, jaga para wanita kalian. Maksudnya jaga mereka dari kelalaian. Karena bahaya, sekali lalai jadi lalai ini. Jadi akhwat kita sarankan, makin menutup pintu fitnah makin bagus. Terutama sekarang fitnah medsos ini luar biasa. Bukan tidak boleh, gitu kan? Tapi pada hal-hal yang positif. Jangan sampai salah ini ya. Maka bicara media sosial ini, tolong ketika antum punya akun di media sosial, tanya niat antum apa? Apa niat antum buka akun ini? Kalau antum nggak ada Ustaz, iseng nggak usah sudah. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, kalau mau mengupload sesuatu, tanyakan niatmu mengupload apa, tujuannya apa, dan apa manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Cari yang manfaat. Yang ketiga, sharing. Ketika antum mau nge-share sesuatu, tolong sebelum men-sharing disaring dulu. Apakah benar atau salah? Oh benar beritanya Ustaz. Baik. Saringan kedua, apa gunanya antum sebarkan? Orang perlu nggak dengan berita ini? Kayaknya nggak perlu. Maka kalau nggak perlu di-sharing. Kadang-kala foto-foto yang nggak berguna ya. Kadang-kala ngelihat ada orang korban tabrakan. Yang menolong itu berapa orang? 2-3 orang. Yang lainnya kamera. Astagfirullahaladzim. Maka tolong antum belajar tentang adab dan etika. Bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada. Tinggalkan atau batasi. Alternatif yang pertama adalah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Ustaz? Medsosnya. Apanya Ustaz? HP-nya. Tinggalkan Ustaz. Iya. Apakah itu kebutuhan primer? Bukan. Apa kalau Anda tidak bermedsos Arab mati? Kan enggak. Ini bukan kebutuhan primer. Sehingga bisa kita tinggalkan. Kecuali seandainya itu sudah menjadi kebutuhan primer kita. Contoh misalnya ada orang yang bisnisnya mengandalkan jualan online. Mata pencahariannya dari situ, itu lain masalah. Atau ada orang yang memang membutuhkan media-media tadi untuk berdakwah. Dan dia betul-betul dakwah di situ. Bukan sekedar ikut-ikutan, betul-betul berdakwah, fokus di situ. Dan sangat dibutuhkan dan jelas siapa yang dituju. Nah sekarang dakwah enggak, bisnis enggak. Terus buat apa? Maka kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan kebutuhan primer kita, tinggalkan. Toh alhamdulillah dahulu orang tua kita tanpa medsos pun bisa hidup. Mbah kita dahulu tanpa medsos anaknya melakeh. Sekarang
loro, telu, siji. Anak mbah kita dulu, 7, 8, 9. Lebih damai kan hidupnya? Atau solusi yang kedua, batasi. Kalau tidak bisa meninggalkan, maka batasi. Batasi apanya Ustadz? Satu, jenis medsos. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktu penggunaannya. Yang pertama, jenis medsosnya. Medsos sekarang banyak sekali. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pad, Line. Banyak sekali. Apa harus semuanya kita miliki? Emang kita siapa sih selebriti? Batasi. Kalau memang butuh 1 cukup, 2 cukup, sudah. Nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak jenis medsos yang ada di gadget kita, maka akan semakin banyak waktu kita yang tersita. Dalam sekali duduk itu bisa buka ini, buka ini, buka ini, buka ini. Cukup. Kalau memang butuh 1, 2, cukup. Ini jenisnya. Yang kedua apanya? Pertemanannya. Contoh grup WA. Gak mesti semua grup itu diikuti. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup TK, grup PAUD, grup arisan RT, grup arisan IKI, grup arisan masak. Gak semuanya harus kita ikuti. Apalagi kalau kita tahu grup-grup ini berpotensi untuk mendekatkan kita dengan maksiat. Campur baur laki-laki dengan perempuan. Tadi itu ketemu mantan gitu kan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah left. Gak apa-apa kok, gak dosa kok left grup. Yang penting caranya yang baik. Ada hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan di grup itu. Pertemanan batasi. Bahkan kalau kita sudah merasa terganggu dan teman kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, teman lama, ya pernah ada hubungan, dia ngubungi kita dan kita merasa wah ini bahaya ini, bisa-bisa saya rusak rumah tangga saya. Blok, enggak apa-apa blok. Berapa kali saya ngeblok orang? Iya, ganggu. Ketika orang ini ganggu, blok, gak ada salahnya. Itu kan seperti orang bertamu. Ada orang tok ngetok rumah kita. Kita itu punya privasi, kita itu punya hak untuk tidak menerima tamu tersebut. Kalau kita merasa tamu ini bakal membahayakan, mengganggu kita, tidak ada masalah. Ini membatasi apa tadi? Pertemanan. Yang terakhir membatasi waktu. Jangan sampai waktu kita 24 jam terus buat medsosan. Sampai power bank itu ada 3. Sampai kita, ini hebat ya, online terus. Jam 2 malam online. Masya Allah, lagi tahajud apa lagi ngapain? Batasi. Banyak pekerjaan yang terbengkalai ketika kita terlalu sibuk dengan medsos. Suami datang, masakan belum siap, rumah masih berantakan, bocah hurung adus. Ya. Banyak yang terbengkalai dengan medsos ini. Batasi waktunya. Kalau perlu saya waktu bermedsos jam sekian sampai sekian. Setelah itu matikan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan dahulu orang tua kita nggak punya HP pun, Masya Allah tetap bisa jalan. Kalau ada berita yang mendesak cukup kirim pakai Telegram, per huruf kan bayarnya. Bisa mereka hidup. Cuma itu memang butuh keberanian, butuh keputusan berani. Tinggalkan atau batasi. Dan jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta taufik kepada Allah agar dibantu untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Bukan berarti medsos itu tidak ada positifnya, ada. Kalau bisa menggunakan dengan baik. Kalau tidak, maka dia tetap pisau bermata, bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa membahayakan buat kita. Mari kita awali hidup kita dengan mulai mengurangi interaksi kita dengan medsos. Mudah-mudahan hidup kita akan normal kembali dan kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.